Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Pada sesi ini kita akan bersama membahas mengenai lebih kepada historical ya, atau sejarah tentang Undang-Undang Dasar 1945 atau kita maknai sebagai sejarah konstitusi di Indonesia. Ya, kita sama-sama ketahui bersama bahwa konstitusi negara Republik Indonesia saat ini berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau 1945. Nah, secara harfiah dapat diartikan bahwa pengertian Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suatu hukum dasar tertulis It's 7 o'clock. yang itu menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan lain, yakni peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Itu poinnya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu ketentuan hukum tertulis yang menjadi sumber dari segala sumber peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia. Jadi induk atau kita sebut sebagai dasar pertama kali untuk kemudian menjadi payung hukum dari seluruh peraturan yang ada di Republik Indonesia. Kalau kita berbicara dari hal Kelsen, maka Undang-Undang Dasar ini merupakan posisi yang tertinggi dari peraturan hukum yang ada di Indonesia. Sehingga kalau ada peraturan yang ada di bawahnya, itu dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tentu dia akan berlaku secara berjenjang, termasuk terkait dengan metode pengujiannya juga itu akan berlaku secara berjenjang ya. Jadi di bawah undang-undang ada di bawah undang-undang dasar ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, undang-undang atau Perpu ini tidak boleh dibuat bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Demikian juga peraturan-peraturan lain yang di bawah undang-undang tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang seperti itu. Jadi secara hierarkis dan bila mana terjadi satu pelanggaran terhadapnya, maka dapat dilakukan satu pengujian kebenaran atas pelanggaran tersebut. Jika ada satu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dilakukan pengujian dan bisa saja dilakukan revisi, pembatalan, atau bahkan atau juga memberikan tafsir terhadapnya. Demikian halnya kalau undang-undang dibuat dan kemudian dianggap bertentangan dengan konstitusi kita, maka dapat diajukan pengujian terhadapnya dan apabila itu bertentangan seperti halnya dapat dilakukan satu pembatalan, revisi atau perbaikan atau kemudian pemberian tafsir yang benar berdasarkan konstitusi. Lembaganya itu ada Mahkamah Konstitusi kalau menguji undang-undang dengan undang-undang dasar atau konstitusi, dan ada Mahkamah Agung kalau dia ingin mengajukan uji material terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada di bawah undang-undang. Ya, Undang-Undang Dasar itu berisikan pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Tentu ini bukan hal yang baru, rekan-rekan mahasiswa sudah barangkali mereview secara berulang-ulang di masa masih sekolah, mungkin dimulai SMP, SMA, ada mata kuliah yang membahas tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan tentu akan mengungkap tentang bagaimana dinamika dari proses pembentukan konstitusi di Indonesia.
Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh eh, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan kemudian ditetapkan pada 18 Agustus 1945 ya. Lalu kemudian diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, itu di Berita Negara nomor 7 nomor 7 ya, yang ditetapkan pada tanggal 15 Februari 1946. Itu prosesnya. Kemudian kalau kita melihat beberapa rangkaian atau proses dari berkonstitusi di Indonesia, itu ada beberapa kali kita mengalami satu perubahan konstitusi ya. Mulai dari pertama sejak kemerdekaan, kemudian dibuatlah konstitusi Undang-Undang Dasar yang kita sebut sekarang sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tahun 1949 itu ada perubahan karena Republik kita itu sempat terjadi satu peralihan secara mendasar ya, di mana sebelumnya kita merupakan negara kesatuan, kemudian beralih menjadi negara serikat. Maka kemudian ada satu peraturan undang-undang yang juga dirubah, konstitusi yang juga dirubah, yakni yang kita sebut sebagai undang-undang di tahun 1949 atau yang kita sebut sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat, beralih dari negara kesatuan menjadi negara serikat ya, dalam bentuk serikat. Kemudian di tahun 1950 terjadi kembali perubahan dengan adanya Undang-Undang Dasar sementara. Nah, ini di tahun 50 terjadi perubahan di Undang-Undang Dasar sementara. Hingga kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Itu beberapa dinamika atau fase perubahan konstitusi di Indonesia. Karena memang situasinya pada saat itu tentu masih masa-masa di mana kita baru berbebas dari penjajahan ya, tapi kemudian Belanda dan Eropa dan Sekutu itu hendak kembali melakukan intervensi ya, hendak kembali melakukan kolonialisasi ya di Indonesia, sehingga masa-masa ini adalah masa-masa genting dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan dinamika yang terjadi itu sampai kepada proses pembahasan mengenai bentuk konstitusi yang tepat di Indonesia pada saat itu. Nah, Undang-Undang Dasar 45 ya, konstitusi kita sebut saja begitu, itu merupakan sebagai hukum tertulis yang pertama tentu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi seluruh instrumen bangsa dan negara ini, bagi pemerintah, lembaga negara, bagi masyarakat dan lembaga masyarakat maupun warga negara. Jadi dia sifatnya mendasar dan tentu memiliki kekuatan mengikat. Maksudnya kekuatan mengikat itu setiap warga negara termasuk pemerintah dan lembaganya itu semuanya harus tunduk dan taat terhadap ketentuan konstitusi yang ada ya. Konstitusi yang kedua, konstitusi itu tentunya berisikan satu norma-norma
atau aturan-aturan yang bersifat mendasar, ya. Maka dalam konteks konstitusi itu tidak bisa kita maknai sebagai peraturan hukum konkret, ya, karena dia sifatnya adalah ketentuan-ketentuan yang mendasar. Mereka kedudukannya layaknya sebuah asas-asas, ya, di mana dia akan berada pada level yang mendasar, gitu ya. Maka berbicara sesuatu hal yang sifatnya ideal, ya, ideal dan mendasar, karena itu menjadi satu induk, ya, atau menjadi satu pilar bagi bangsa dalam dalam menjalankan aktivitas berbangsa dan bernegara. Makanya dia sifatnya tidak bisa konkret, ya. Kita bisa sebut juga mungkin sifatnya adalah abstrak, atau kalau abstrak kita tidak tepat bahasakan, ya dengan bahasa sifatnya adalah nilai-nilai dasar, ya, norma-norma dasar. Maka karena dia bersifat sifatnya tidak konkret dalam undang-undang dasar itu, maka pengaplikasiannya akan menjadi sifatnya umum, ya. Misal kita negara Republik Indonesia adalah negara hukum, ya kan, itu sifatnya umum. Jadi kita dapat pahami bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya. Negara Indonesia fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu kan adalah norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang sifatnya umum, tidak konkret. Maksudnya tidak konkret itu tidak dapat diaplikasikan secara langsung, sekalipun nilainya dapat kita amalkan, ya. Nilainya dapat kita amalkan. Kita sebagai warga negara, mungkin pemerintah, pejabat-pejabat pada lembaga tinggi negara itu tentu dapat atau diwajibkan mengamalkan dari nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai konstitusi, ya. Pancasila, konstitusi itu diminta untuk mengaplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi nilai-nilai tadi menjadi satu nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai-nilai luhur. Untuk dapat diaplikasikan secara konkret dari ketentuan itu, maka dibuatlah aturan-aturan hukum yang konkret, ya. Berupa apa? Berupa yang paling pertama adalah undang-undang, ya, kita sebut sebagai aturan undang-undang. Peraturan undang-undang itu akan bersifat konkret, jelas perintah dan larangannya, jelas ketentuan hukum kewajiban dan larangannya, kemudian jelas konsekuensi sanksinya bila melanggar. Itu baru kemudian bisa disebut sebagai aturan hukum konkret, karena ada satu perintah untuk berbuat sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu, begitu, ya. Lalu kemudian ada sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban itu. Disitulah hukum konkret dapat bekerja secara teknis, ya, dapat diaplikasikan secara teknis. Lalu kemudian konstitusi tentu merupakan hukum tertinggi. Tadi seperti yang saya jelaskan, dia ada di puncak piramida, ya. Dalam teorinya Hans Kelsen, Stufenbau teori, konstitusi itu letaknya ada di puncak piramida, maka dia ada di kedudukan yang paling tinggi. Segala aturan hukum yang ada di bawahnya tentu tidak boleh menyeberangi ketentuan tersebut. Dia norma hukum yang paling tinggi. Merupakan satu sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan yang ada, ya. Jadi dia karena kedudukan yang paling tinggi, maka berlaku juga sebagai sumber hukum bagi semua peraturan perundangan yang ada. Itulah konstitusi Indonesia, ya, atau Undang-Undang Dasar 1945. Ya, fungsinya tadi yang pertama adalah fungsi konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi bagi semua produk hukum dan kebijaksanaan pemerintah, ya.
dia sumber hukum yang tertinggi. Sekalipun dia tidak konkret, tapi peraturannya tidak bersifat peraturan konkret, tapi dia merupakan sumber hukum tertinggi. Tadi kita bisa petik dari nilainya. Apakah suatu kebijakan, apakah suatu peraturan itu sudah memenuhi unsur kemanusiaan yang adil dan beradab, semisal. Apakah suatu kebijakan itu sudah mencerminkan satu semangat perlindungan hak asasi manusia, semisal. Nah, itu semua adalah dapat kita pandang sebagai sumber hukum tertinggi ya bagi produk hukum yang ada di bawahnya, dan sekaligus sebagai alat atau sarana untuk mengkontrol berlakunya semua peraturan dalam suatu negara. Ya, dia menjadi satu sarana kontrol ya. Jadi kalau ada peraturan yang itu sudah melanggar hak konstitusional warga negara, semisal melanggar hak-hak sipil warga negara, sudah itu sifatnya adalah merupakan suatu produk hukum yang akan merugikan bangsa dan negara ini, konstitusi menjadi kontrolnya, menjadi batu uji. Maka kemudian ketika ada peraturan hukum yang ada di bawahnya itu bertentangan dengan konstitusi, dapat diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan menilai. Siapa Mahkamah Konstitusi? Adalah lembaga yang akan mengadili terkait dengan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, jadi kacamata berpikir dari Mahkamah Konstitusi adalah kacamata berpikir konstitusi dan konstitusionalisme, sehingga para hakim konstitusi itu tentu juga akan diseleksi secara ketat, di mana para hakim itu tentu adalah orang-orang yang dianggap mampu dan cukup memahami tentang konstitusi dan nilai-nilai konstitusi, punya pemikiran yang cukup, wawasan dan pandangan yang cukup mengenai konstitusi itu sendiri, nilai-nilai konstitusi, karena batu ujinya atau kerangka berpikir mereka adalah kerangka berpikir konstitusi, gitu ya. Kemudian lanjutnya kita kembali lagi kepada proses dinamika satu peralihan hukum yang ada dari mulai konstitusi sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan ada perubahan-perubahan dan kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita mulai dari apa yang kita sebut konstitusi di Indonesia tadi ya. Tentu pertama adalah Undang-Undang Dasar 45, lalu kemudian yang di dalam berita acara Republik Indonesia Lembar Negara itu dicatat nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Terus kemudian Republik Indonesia Serikat ya di tahun 50, Undang-Undang Dasar sementara gitu ya, itu juga di tahun 50 ya. Lalu kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1959. Dan kemudian ini bergulir kembali kepada situasi pasca reformasi ya, di mana ada 3 kali perubahan konstitusi atau amandemen ya Undang-Undang Dasar, yakni pada tanggal 11 tahun 2006 ya. Ada amandemen pertama, ada kedua dan amandemen ketiga dan amandemen keempat ya. Ada 4 kali proses amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar kita di tahun 2006 tersebut. Kita mulai dari masa awal kemerdekaan ya. Tentu ini mulai dari
17 Agustus sejak proklamasi kemerdekaan 18 Agustus berjalan adanya Undang-Undang Dasar 1945 sampai kemudian pada tanggal pada 1949 ini ada satu gejolak besar tentang keberadaan konstitusi kita, ya, di mana di masa-masa itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa ada kondisi di mana Indonesia baru menyatakan merdeka, ya. Pernyataan merdeka Indonesia kalau kita berkaca kepada sejarah diproklamirkan oleh Soekarno dan Bung Hatta itu adalah proses di mana pengambilan momentum, ya, pengambilan keputusan pada momentum tertentu, ya, di mana pada saat itu Jepang sebagai negara yang menjajah Republik Indonesia mengalami keadaan lumpuh, ya, di mana Nagasaki dan Hiroshima itu dibom. Kemudian kalau kita dulu baca sejarah kan begitu, ya, diceritakan sejarah oleh guru sejarah kita pastikan begitu, negara dibom Hiroshima dan Nagasaki, lalu kemudian Jepang bertekuk lutut, bahasa gitu, Jepang bertekuk lutut, kemudian momentum itulah yang digunakan oleh para pejuang dan pendiri bangsa kita untuk kemudian memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi tidak lepas dari kondisi momentum pada saat itu, ya. Indonesia kemudian mendeklarasikan. Jadi kemerdekaan Indonesia kita tidak bisa maknai sebagai satu pemberian, meskipun pada fase-fase itu mulai muncul fase konsep di mana adanya dekolonialisasi. Jadi proses kolonialisme itu sudah tidak dianggap lagi oleh bangsa-bangsa Eropa sebagai satu mode pendekatan yang baik lagi, gitu ya, menurut mereka. Jadi pendekatannya tidak lagi menggunakan pendekatan kolonialisme, tapi dekolonialisme, dan muncullah gagasan proses kapitalisme dan imperialisme, ya. Jadi penjajahan itu tidak lagi secara fisik, tapi bagaimana menjajah ide dan akses penguasaan ekonomi itu bisa dapat berjalan dengan mengkontrol ide itu. Jadi seolah-olah terjadi pembebasan terhadap perampasan hak kemerdekaan seseorang, tapi alam pikirnya yang kemudian dijajah, kebijakan-kebijakannya yang kemudian dijajah, sehingga segala kebijakan harus mengikuti konsep dan ide dari negara penguasa, ya, negara-negara berkuasa. Nah, pada fase itu sebetulnya ada dinamika, ya, yang itu menjadikan konstitusi kita sempat menjadi terjadi perubahan, ya. Bahkan secara mendasar bentuk negara itu akan dirubah, ya, bentuk kelembagaan negaranya dari Republik negara kesatuan menjadi bentuk negaranya negara kesatuan menjadi negara serikat, ya. Kenapa demikian? Karena adanya intervensi dari kepentingan asing, ya. Jadi situasinya pasca merdeka, tapi banyak gangguan, ya. Yang pertama, sekutu hendak masuk, hendak mengkapling kembali, ya, negara Republik Indonesia. Belum lagi kondisi-kondisi ancaman dari internal, di mana adanya upaya pemberontakan, ya. Dalam sejarah literaturnya kan begitu, ya. Ada PRRI Permesta, gitu, ya. Ada pemberontakan PKI, ya. Ada kelompok DITI, ya. Jadi kelompok-kelompok inilah yang secara internal ada gangguan, ancaman dari internal, dari eksternal, dari luar juga terdapat ancaman. Jadi betapa beratnya Presiden Indonesia pada saat itu, ya, yang harus menyelesaikan segala permasalahan. Kondisi pasca merdeka, ekonomi pastinya belum stabil, infrastruktur pastinya masih sangat butuh untuk dilakukan pembangunan. Belum lagi ancaman-ancaman politik, ancaman negara
dari dalam dan dari luar ya. Itulah kondisinya. Sehingga secara perubahan sejarah ya, secara perubahan konstitusi itu juga terjadinya satu kondisi-kondisi yang itu eh, apa namanya mengharuskan keputusan-keputusan yang sangat krusial pada level konstitusi atau level lembaga-lembaga tinggi negara ya. Nah, di tahun 1949 di mana ada satu perundingan ya dengan pihak Belanda dan Sekutu yang kemudian disimpulkan bahwa Belanda dan Sekutu itu mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ya sebagai negara yang berdaulat, namun dengan syarat. Nah, ini yang pertama syaratnya adalah negara Republik Indonesia harus menjadi negara eh, Republik Indonesia Serikat ya, dipecah jadi negara Republik Indonesia Serikat. Lalu kemudian konstitusinya tentu harus diubah menjadi undang-undang dasar konstitusi Republik Indonesia Serikat ya. Nah, sejak saat itu Indonesia menjadi konstitusi negara Republik Indonesia Serikat ya pada fase itu. Tujuannya untuk apa? Kenapa Barat Eropa apa namanya Belanda dan Sekutu menghendaki adanya perubahan konstitusi? Indonesia enggak negara kesatuan tapi negara Republik Indonesia Serikat. Supaya apa? Supaya karena kan dengan adanya negara serikat, maka Indonesia itu terhadap ada negara pusat, negara induk, negara serikatnya ya, negara induk dan negara-negara bagian ya. Kalau contohnya ya USA itu, Amerika Serikat itu, United States itu kan ada negara induknya satelit ya atau negara serikatnya, lalu kemudian ada negara-negara bagian ya, negara-negara bagian, negara-negara Philadelphia, negara bagian dan banyak kan yang terdiri atas itu gitu. Supaya apa? Supaya negara-negara apa ini dapat mengambil hegemoni atau kekuasaan pada negara-negara bagian tersebut. Dalam ide mereka tentu mereka akan bagi-bagi wilayah ya, bagi-bagi wilayah itu tujuan mereka. Jadi niat kembali melakukan kolonialisasi ya dalam bentuk yang mungkin mereka harapkan ya, tanpa istilah kolonialisme atau pendudukan, tapi bagaimana mereka negara-negara bagian ini akan menjadi satu wilayah yang akan menjadi tempat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaannya. Itu kurang lebih tujuan dari Belanda dan Sekutu pada saat itu. Nah, kemudian di tahun 1950 ya sampai dengan 1959 ya fase ini, di mana pada tanggal 17 Agustus 1950 negara konstitusi Republik Indonesia Serikat sepenuhnya menjadi negara Republik Indonesia ya. Jadi konsep negara serikat ini kemudian dikembalikan lagi kepada konsep negara kesatuan ya, dikembalikan lagi menjadi negara kesatuan, sepenuhnya kembali kepada negara kesatuan dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar sementara ya. Namun kemudian sistem pemerintahannya gitu ya, sistem pemerintahannya itu tidak lagi menjadi presidensil ya, tapi berlaku sebagai sistem pemerintahan parlementer ya. Itu konsep yang hendak dianut. Kalau sekarang kan kita
jelas ya konstitusi yang hari ini kita kembali Undang-Undang Dasar dan sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana presiden itu memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, dengan konsep sistem parlemen dimaksudkan agar bahwa kekuasaan Indonesia ini berlaku sistem parlemen, di mana negara akan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri inilah yang menjadi eksekutor, ya, menjadi eksekutor dan bertanggung jawab terhadap parlemen, ya. Presiden akan menjadi kedudukannya sebagai kepala negara, tapi operasional pemerintahan itu akan ditanggung-jawabi oleh Perdana Menteri, ya, yang dipertanggungjawabkan kepada parlemen. Sistem ini hendak dijalankan, maka kemudian dibentuklah ya badan yang bertujuan untuk menyempurnakan dan menyelesaikan persoalan ini, ya. Itulah dibentuknya yang namanya konstituante, ya. Konstituante ini dibentuk di tahun 56 untuk kemudian mempersiapkan menyelesaikan ya undang-undang sementara ini menjadi satu konsep undang-undang dasar yang akan berlaku secara permanen, tentunya diharapkan demikian. Namun dalam perjalanannya ini tidak berjalan dengan baik, gitu ya. Tentu ada dinamika pro kontra di dalamnya, ada tarik menarik politik, gitu ya. Hingga kemudian konstituante itu dianggap gagal ya, dalam menyusun dan merumuskan undang-undang dasar, hingga kemudian di tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan dekrit yang isinya, ya, dekrit itu semacam statement keputusan dari Presiden dalam situasi yang mendesak untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Yang pertama, mengeluarkan dekret untuk menetapkan pembubaran konstituante. Konstituantenya dibubarkan, lembaga untuk mempersiapkan terbentuknya Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar itu dibubarkan, gitu ya. Lalu kemudian menetapkan untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan Undang-Undang Dasar sementara tidak berlaku lagi, ya. Dan kemudian menetapkan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, ya. Itu 3 poin pokok yang menjadi isi dari dekret Presiden. Nah, sejak saat itulah maka konstitusi kita itu kembali kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan saat ini. Baru kemudian di masa Orde Baru semuanya tetap dijalankan. Soeharto selama 32 tahun berkuasa selalu bermaksud mempertahankan keaslian dan kemurnian konstitusi negara Republik Indonesia. Hingga kemudian terjadi perubahan rezim. Soeharto turun, ada kondisi reformasi 1998 yang mengakibatkan Soeharto turun dan terjadilah peralihan kekuasaan seperti itu, ya, yang kemudian akhirnya dilakukanlah upaya amandemen konstitusi, ya, atau perubahan isi dari konstitusi tersebut, ya. Kenapa dilakukan perubahan pada saat itu? Penjelasannya adalah bahwa konstitusi dianggap dibuat secara tergesa-gesa, ditetapkan dalam waktu 1 hari, statusnya sementara, tidak lengkap dan tidak sempurna, bersifat eksekutif heavy, ya, bersifat terlalu mendominasi eksekutif, gitu ya, Mas. Kemudian bersifat multitafsir, dianggapnya perlu lengkap dan lebih sempurna. Intinya ada maksud untuk menyempurnakan konstitusi tersebut, ya, hingga kemudian dilakukanlah proses amandemen dari Undang-Undang
Dasar 1945 ya. Terjadi beberapa kali proses amandemen ya dalam konstitusi kita itu ya. Yakni pertama kali di tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002 ya. Terjadi berulang kali proses amandemen konstitusi kita ya. Bagaimana proses amandemen itu bisa dilakukan atau dijalankan gitu ya. Tentu amandemen itu bukan sesuatu yang mudah. Dalam prinsip atau teori konstitusi itu dinyatakan bahwa konstitusi itu karena nilai yang mendasar dia dapat dilakukan perubahan gitu ya. Akan tetapi harus dengan mekanisme dan prosedur yang sangat rumit, sangat sulit gitu ya. Bagaimana kalau di Indonesia sifat keberlakuannya ya? Konstitusi itu bisa diusulkan untuk dilakukan perubahan kalau itu diusulkan ya oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat ya atau MPR itu sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR ya. Jadi sekurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR itu mengusulkan untuk dilakukannya amandemen ya atau usulan perubahan itu Undang-Undang Dasar. Nah, usulan tersebut gitu ya, itu baru untuk dapat kemudian dibahas dan dilakukan perubahan itu dapat dilakukan kalau dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR ya 2/3-nya itu harus hadir untuk membahas usulan tersebut gitu ya. Dan kemudian keputusan untuk dilakukan perubahan itu harus dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari seluruh anggota MPR ya. Jadi mekanismenya juga tidak semudah itu. Tentu tarik menarik atau dinamika politiknya juga tidak akan sesederhana itu. Dan usulan perubahan itu berkaitan dengan tentunya batang tubuh dari konstitusi gitu ya. Dan tidak boleh merubah satu poin dalam konstitusi kita yakni mengenai bentuk negara. Jadi kalau bentuk negara itu sudah final bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi dalam konstitusinya sudah dikunci. Maka tidak boleh kalaupun terjadi proses usulan untuk amandemen tidak boleh mengutak-ngatik berkaitan dengan bentuk negara. Karena kita sudah final negara Republik Indonesia itu adalah negara kesatuan ya, negara Republik Kesatuan. Itu sebabnya seringkali kita dengar dengan istilah NKRI harga mati. Maksudnya itu karena negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah nggak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kita rubah-rubah lagi, gitu ya. Itu adalah komitmen dari bangsa kita ya, dari pendiri bangsa kita, komitmen dari apa namanya kekuasaan tertinggi negara ini yang terwujudkan dalam konstitusi. Jadi nggak boleh lagi dilakukan satu perubahan-perubahan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia tersebut. Meskipun perdebatan antara apakah negara kita ini cocoknya negara kesatuan apa negara serikat, itu kan wajar-wajar aja, itu akan selalu berkembang ya. Perdebatan di kalangan akademis tentu akan terus berkembang berkaitan dengan apakah kita cocoknya negara kesatuan atau negara serikat gitu. Kata yang berpandangan negara serikat karena negara kita ini kepulauan sehingga akan lebih tepat kalau ini ditetapkan sebagai negara serikat. Negara serikat bukan negara kesatuan. Itu dinamikanya. Tapi yang jelas secara konstitusi hari ini kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, mungkin sementara di sini untuk sesi materi ini kita akan lanjutkan lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.